Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan ini kita semuanya masih bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, melakukan aktivitas sehari-hari berupa kebaikan yang kita laksanakan pada kesempatan ini. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan juga sebagai penjelas daripada petunjuk tersebut, kemudian juga sebagai penjelas daripada furqan atau pembeda antara hak dan yang batil. Berdasarkan ayat tersebut, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185, bahwa kita tahu Al-Quran pertama kali diturunkan itu pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian timbul pertanyaan, kapan Al-Quran itu diturunkan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yaitu surat Al-Qadar ayat 1. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Berdasarkan surat Al-Qadar ayat 1 barusan, bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan itu pada malam Lailatul Qadar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian ada pertanyaan lagi yang muncul, tanggal berapakah Al-Quran diturunkan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal zam'ani. Jika seandainya kalian itu beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada hamba kami pada hari Furqan dan pada hari bertemunya dua pasukan. Dua pasukan tersebut menurut ilmu tafsir itu adalah pasukan Islam dan pasukan kafir, yaitu pasukan perang Badar, yang kebetulan pada saat itu perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Oleh karena itu maka Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan di malam Lailatul Qadar, berdasarkan 3 ayat Al-Quran tersebut yang tadi saya sampaikan. Kemudian selanjutnya, hal-hal yang mesti akan saya sampaikan adalah mengenai kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, beberapa kandungan Al-Quran yang akan pemateri sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa
Al-Quran itu memuat mengenai keimanan atau memuat mengenai tauhid, memuat mengenai hal-hal yang pokok. Tauhid itu adalah keyakinan kita. Kita yakin bahwa Allah itu adalah Maha Esa. Kita yakin bahwa Allah itu ada, dan kita yakin bahwa Allah itu yang menciptakan alam semesta ini. Yakin dan percaya bahwa Allah itu adalah ada. Banyak ayat Al-Quran yang berbicara mengenai tauhid. Misalkan ayat Al-Quran yang berbicara bahwa Allah itu adalah satu. Di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Di dalam ayat tersebut bahwa Allah menjelaskan tentang keesaan Allah. Itu merupakan tauhid yang harus kita tanamkan, bahwa Allah itu adalah Maha Esa. Kemudian yang kedua, isi kandungan Al-Quran itu adalah ibadah. Banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang berbicara mengenai ibadah. Dan juga ini merupakan perintah Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Diciptakan itu adalah hanyalah untuk beribadah kepadanya. Ibadah itu adalah bentuk pengabdian kita. Pengabdian kita atau kita menyembah Allah dengan sepenuh hati, dengan tunduk, kemudian juga dengan patuh kepadanya, melaksanakan apa yang diperintahkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepadaku. Itu kata Allah di dalam Al-Quran. Yang sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu adalah hanyalah untuk beribadah kepadanya. Tidak lain kecuali hanyalah untuk beribadah kepadanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Isi kandungan Al-Quran yang ketiga, bahwa Al-Quran itu selalu berbicara mengenai hukum atau mengenai akhlak ya. Al-Quran, isi kandungan Al-Quran yang ketiga, bahwa Al-Quran itu berbicara mengenai akhlak. Akhlak itu adalah perilaku atau tabiat yang muncul secara spontan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Saya hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian dulu para sahabat bertanya kepada Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, apa itu akhlak Rasulullah?" Aisyah menjawab bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, karena khuluquhu Al-Quran. Kemudian juga di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin adzim." Itu isi kandungan Al-Quran yang tercantum di dalamnya, bahwa Al-Quran itu berbicara masalah akhlak atau perilaku hidup kita sehari-hari. Kemudian selanjutnya, bahwa isi kandungan Al-Quran itu adalah yang keempatnya adalah hukum. Ayat-ayat yang berbicara di dalam Al-Quran itu tidak lepas daripada berbicara hukum. Karena Al-Quran itu
oleh orang Islam dijadikan sebagai sumber segala hukum dan dijadikan sebagai pegangan hidup, sehingga apa yang kita lakukan semuanya harus berdasarkan Al-Quran. Sementara kehidupan kita sehari-hari diatur oleh Al-Quran. Bagaimana Al-Quran mengatur hukum pernikahan, bagaimana Al-Quran mengatur hukum waris, bagaimana Al-Quran mengatur hukum peperangan, bagaimana Al-Quran mengatur muamalah dan lain sebagainya, seperti sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Kemudian juga Al-Quran misalkan menciptakan hukum kewajiban melakukan sholat misalkan. Di dalam Al-Quran kan ada aqimus sholah, dirikanlah sholat. Itu mengatakan bahwa wajib kita melaksanakan sholat. Atau misalkan innamal khamru wal maithiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton. Nah, ini adalah mengenai khamar, kemudian judi, kemudian menyembah berhala, kemudian mengundi nasib. Itu merupakan perbuatan keji dan itu merupakan perbuatan-perbuatan syaitan. Ya. Innamal khamru wal maithiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amal syaitan. Oleh karena itu fastanibuhu, maka jauhilah ya. Fastanibuhu la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Isi kandungan Al-Qur'an yang kelima itu, Al-Qur'an berbicara mengenai kisah-kisah masa lalu. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bagaimana kisah-kisah Ashabul Kahfi. Di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana kisah-kisahnya kaum Nabi Lut. Di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana kisah-kisahnya ditenggelamkannya umat Nabi Nuh karena menentang terhadap kenabian dan kerasulan Nabi Nuh. Oleh karena itu ditenggelamkan. Kisah atau sejarah yang terdapat di dalam Al-Quran itu bukan hanyalah sebagai cerita semata, bukan hanya sebagai dongeng semata, tapi itu harus dijadikan sebagai ibroh atau pelajaran bagi kita semuanya. Karena Al-Quran juga dikatakan bahwa laqad kana fi qisasihim ibroh liulil albab. Bagaimana kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran ini dijadikan sebagai pelajaran bagi kita semuanya sebagai orang yang berakal. Oleh karena itu maka banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara masalah kisah-kisah masa lalu, yang kisah-kisah masa lalu tersebut harus dijadikan sebagai ibroh atau pelajaran bagi kita semuanya. Kemudian isi kandungan Al-Quran yang terakhir adalah Al-Quran berbicara mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalkan ayat pertama kali diturunkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat tersebut memerintahkan kepada kita semuanya sebagai umat Islam untuk selalu membaca apa yang harus kita baca, apa saja yang kita baca, sehingga dengan membaca kita akan meningkat ilmu pengetahuan kita. Oleh karena itu maka Al-Quran memerintahkan kita untuk selalu membaca dan membaca.
Di dalam Al-Quran disebutkan mengenai proses penciptaan manusia. Ini kalau tidak salah di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Summa khalaqnan nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqah mudghah. Fa khalaqnal mudghata idaman fa kasawnal idama lahma. Summa ansa'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Di dalam ayat tersebut bahwa Allah menciptakan manusia itu dari saripati tanah. Kemudian dari saripati tanah itu menjadi sperma. Dan dari sperma itu berubah menjadi segumpal darah. Dan dari segumpal darah itu dijadikan segumpal daging. Dari segumpal daging itu dijadikan tulang belulang, dan tulang belulang tersebut kami bungkus dengan daging, ya, pakasaunal idoma lahma. Kemudian selanjutnya summa ansa'nahu khalqan akhar. Kemudian kami ciptakan bentuk yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Di dalam ayat tersebut Allah berbicara mengenai proses penciptaan manusia. Itu tentang ilmu pengetahuan. Kemudian ayat lain juga, misalkan surat Yasin berbicara mengenai peredaran matahari. Di dalam matahari beredar pada porosnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul ajizil alim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Banyak para ilmuwan muslim pada masa lalu seperti Ibnu Sina, kemudian Al-Khawarizmi, kemudian Ibnu Arabi, kemudian Al-Khawarizmi dan lain, Al-Farabi dan lain sebagainya, ya, yang berbicara mengenai ilmu pengetahuan. Ada yang kedokteran, ada menguasai ilmu matematika, filosof dan lain sebagainya. Oleh karena itu maka Al-Quran berbicara masalah ilmu pengetahuan dan diperintahkan kepada kita untuk selalu belajar dan belajar, untuk selalu membaca dan membaca. Makanya kita harus meningkatkan ilmu pengetahuan kita dengan terus membaca dan membaca sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.